Baiklah Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita tadi sudah dijelaskan dan ditunjukkan contoh-contoh di luar tentang simbiosis parasitisme, baik yang full atau yang semi ya, yang fakultatif atau yang obligat bersama Ustadzah Reni tadi. Alhamdulillah kita sudah dapat dua pola simbiosis. Untuk berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana bentuk simbiosis komensalisme, kali ini Ustadzah Lilis akan menjelaskan. Kepada Ustadzah Lilis, moga dipersilakan Ustadzah. Terima kasih Pak Samsul. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman kami. Saya langsung lanjut aja tentang simbiosis yang komensalisme. Di mana tadi yang simbiosis tadi adalah dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Di mana di dalam kehidupan bersama tadi ternyata ada satu makhluk hidup yang merasa sangat membutuhkan. Dia ada di makhluk hidup yang pertama, kemudian makhluk hidup yang kedua itu merasa ada dan tidak ada. Yang pertama tadi tidak masalah. Jadi kalau gampangannya gini, simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis yang makhluk hidup pertama itu merasa untung, kemudian yang makhluk hidup yang kedua itu tidak untung dan tidak rugi, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, alias tidak ngefek ya, tidak ngefek. Nah, itu adalah simbiosis komensalisme. Kalau di dalam lingkungan sekitar kita yang bisa dipakai untuk contoh simbiosis jenis ini, itu adalah tanaman yang nempel di tanaman lain. Nah, contohnya adalah anggrek yang nempel di mangga misalkan, di pohon mangga. Nah, mangga itu namanya adalah dinamakan pohon inangnya, sedangkan anggreknya itu nempel. Nah, anggrek ini nempel di situ karena memang anggrek tidak bisa hidup di tanah. Jadi akarnya itu hanya bisa hidup ketika dia melekat di pohon inangnya. Dalam hal ini adalah mangga tadi. Nah, pada saat anggreknya itu nempel ya, akarnya yang nempel tadi itu hanya nempel aja, tidak seperti yang Ustadzah Reni jelaskan tadi, akarnya itu ternyata menyerap. Kalau yang ini tidak menyerap bahan, dia hanya numpang hidup di inangnya. Nah, sehingga anggrek itu merasa sangat membutuhkan mangganya itu. Nah, sedangkan mangganya itu ada dan tidak ada anggrek, tidak masalah. Jadi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Itu adalah simbiosis komensalisme. Kemudian kalau contoh yang lain, misalkan ini adalah sirih, di mana di tanaman sirih ini ada akarnya, ya, ada akar yang tumbuh dari batang ini akarnya. Akar ini ketika dia melekat di pohon inangnya, maka akar ini tidak akan mengambil apapun, hanya melekat saja. Jadi hubungan kerjasama antara sirih ini dengan pohon inangnya itu disebut simbiosis komensalisme. Itu yang pada tumbuhan. Contoh yang lain masih banyak, mungkin nanti bisa dibahas di sesi tanya jawab ya. Nah, untuk penjelasan yang lebih jelas, insya Allah nanti kita akan datang ke lokasi langsung ya. Setelah ini insya Allah kita akan melihat di lokasi tanaman anggrek yang nempel di inangnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di lokasi yang ada tanaman anggreknya. Ini adalah rumahnya Bu Muklis, guru SMA 2 ya. Ini banyak sekali tanaman anggrek. Kita lihat langsung saja ya. Kita lihat akarnya tanaman anggrek ini. Ini anggreknya, ini juga anggrek. Akarnya dia melekat
di inangnya. Inangnya ini kebetulan adalah rambutan. Jadi akar pelekat pada anggrek ini hanya melekatkan diri, tapi tidak menyerap sari-sari makanan yang ada di inangnya. Nah, kenapa kok masih bisa hidup? Karena akar dari anggrek ini dia mendapatkan air dan mineralnya itu dari ini kulit batang yang sudah kerak-kerak. Keraknya rambutan ini masih ada sisa-sisa air, itu sama rambutannya tidak dipakai. Nah, itulah yang diambil oleh akar anggrek tersebut, sehingga kita bisa paham bahwa rambutan tidak rugi karena ada anggrek, dan juga tidak untung. Sedangkan anggrek ada di rambutan ini itu sangat untung karena dia dapat tempat nempel untuk hidup, untuk melanjutkan kehidupannya. Itu ya dari simbiosis komensalisme, contoh dari simbiosis komensalisme. Sementara penjelasan tentang komensalisme sampun nggih. Untuk selanjutnya masih ada tambahan Pak Samsul untuk komensalisme. Monggo. Sudah cukup. Sudah. Oke. Terima kasih Ustazah Lilis sudah menjelaskan tentang simbiosis komensalisme. Pada intinya tadi dua makhluk hidup bersama. Contohnya tadi penjenengan memberi contoh apa tadi? Anggrek ya. Anggrek dengan pohon mangga misalnya. Yang untung siapa Bu itu? Yang untung anggreknya. Anggreknya, pohon mangganya? Pohon mangganya itu tidak untung, tidak rugi. Ono anggreke ya gak apa-apa, gak ono anggreke ya gak apa-apa gitu ya. Berarti tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian ketika ada anggrek di batang pohon mangga itu tadi ya. Nah terus keuntungannya anggrek itu apa Bu kira-kira? Keuntungan anggrek nempel di situ ya tadi nempelnya itu karena Nempel. dia tidak bisa di tanah, dia harus numpang hidup. Nggih. Rumah lah, jadi rumahnya dia itu. Tapi akarnya tadi tidak menyerap zat makanan dari batang Bu ya. Nah, hanya akar perekat saja ya untuk merekatkan tubuhnya. Nah, kemudian nggih. Kalau sirih ada akar sendiri untuk menyerap Bu ya. Kalau anggrek kan tidak ada. Nah, anggrek ini mungkin Bu ya, dia akan memperoleh makanan yaitu dari kerak-keraknya itu loh, lapisan keraknya pohon itu loh. Di situ kadangkala masih menyimpan air ketika hujan. Nah, itu yang diserap sebagai bahan makanannya. Mungkin juga anggrek itu kalau di hutan, nah Ibu kalau dulu barangkali masih muda dulu suka menjelajah gunung, camping dan sebagainya. Nah, itu di hutan itu kalau saya lihat anggrek itu selalu minta posisi di atas, Bu. Ataukah mungkin di atas itu agar bisa memperoleh cahaya matahari, mungkin begitu ya. Nah, ini termasuk keuntungan dari pohon anggrek barangkali ya. Nah, yang nyaman untuk hidup, yang optimal maksudnya ya, optimal untuk hidup dan dia bisa memperoleh sinar matahari. Itu adalah keuntungan dari anggrek. Sedangkan anggrek itu pun andai kata berkompetisi, bersaing dengan pohon inang itu pun tidak seberapa mengganggu karena keberadaan anggrek kan tidak sampai menutup pohon-pohon yang ditumpangi itu, barangkali seperti itu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah bentuk-bentuk simbiosis. Ada 3 kalau saya ulangi, yaitu mutualisme, kemudian parasitisme dan komensalisme. Nah, untuk bentuk atau pola interaksi ya, pola interaksi berikutnya adalah tentang antibiosis. Kalau antibiosis itu agak berbeda dengan simbiosis. Ya. Kalau simbiosis itu berusaha untuk hidup bersama, sekalipun itu parasitisme yang disebutkan oleh Ustazah Reni tadi. Walaupun simbiosisnya itu parasit, tetapi makhluk hidup parasit itu tidak menghendaki inangnya mati. Nah, ini loh yang perlu diketahui. Ya. Perlu dicatat ini bahwasanya walaupun itu parasit penuh, misalnya tali putri, atau yang tidak penuh, yang semi, misalnya benalu, katakan begitu.
benalu pun tidak menghendaki pohon yang ditumpangi itu mati. Sebab kalau misalnya akasia yang ditumpangi itu mati karena diserap oleh benalu, maka benalunya juga ikut mati juga. Nah ini loh bedanya nanti dengan antibiosis ya. Jadi kalau simbiosis hidup bersama walaupun yang parasit itu tidak menghendaki tumbuhan yang inangnya itu mati. Sedangkan pola yang berikutnya ini adalah antibiosis. Antibiosis itu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu itu berusaha menghambat pertumbuhan atau menghendaki yang lain itu mati. Bukan hanya terhambat pertumbuhannya ya, tapi kalau bisa malah mati juga. Nah, itu bentuk antibiosis. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur penicillium itu biasanya hidup bersama dengan jamur-jamur yang lain. Nah, dia menghendaki makhluk hidup atau jamur yang lain itu terhambat pertumbuhannya, atau bahkan menghendaki jamur-jamur yang lain atau bakteri itu mati. Bukan hanya terhambat pertumbuhannya, tapi mati juga. Sehingga medium yang berupa makanan itu nantinya akan dikuasai oleh jamur penicillium itu sendiri. Nah, bentuk hubungan antara jamur penicillium dengan jamur yang lain atau dengan bakteri yang seperti itu tadi disebut dengan antibiosis. Jadi yang satu berusaha menghambat pertumbuhannya yang lain atau berusaha untuk mematikan yang lain. Saya beri contoh tadi adalah jamur penicillium. Bagaimana jamur penicillium untuk menghambat atau mematikan makhluk hidup yang lain? Itu dia mempunyai zat antibiotik. Ya, zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur penicillium itu namanya adalah penisilin. Seperti ini tadi. Nah, tolong Mas, penisilin ini tadi. Ya, di ampul itu Mas. Nah, ini nggih, tolong. Ini adalah penisilin. Ini berarti zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur penicillium. Ini biasanya dipakai untuk nyuntik atau injeksi pada pasien-pasien yang perlu zat antibiotik. Ya, ini beli baru. Ini Ustazah Reni tadi beli di apotek. Ini adalah penisilin. Ini masih dalam bentuk bubuk. Biasanya dicairkan dengan aquabides, ya, bukan aquades ya, malah disuling 2 kali. Karena ini untuk injeksi, untuk disuntikkan ke tubuh manusia, dicairkan dengan aquabides dengan takaran tertentu. Sebagai obat suntik lah gitu katakan. Nah, berarti yang jelas ini adalah zat antibiotik. Apakah betul antibiotik yang dihasilkan oleh jamur penicillium ini bisa menghambat atau mematikan, ya, menghambat pertumbuhan jamur yang lain atau bakteri atau bahkan mematikan? Nah, ini kita pakai suatu percobaan. Ini tadi sudah dicairkan. Nah, ini tadi aquades diberi penicillin. Sudah saya taruh di sini. Ini berarti cairan ini mengandung penicillin. Kemudian kita mempunyai 2 nasi yang sama. Ya, ini tadi 1 sendok saya jadikan 2. Jadi nasinya ini sama. Bukan nasi yang berbeda. Yang satu saya sebut ini adalah nasi A. Yang kedua ini adalah nasi B. Yang nasi A saya biarkan tanpa saya beri perlakuan. Sedangkan yang nasi B ini saya beri penicillin. Antibiotiknya jamur penicillium yang namanya penicillin. Nah, saya beri begini. Kemudian ini dibiarkan, sama-sama dibiarkan sampai 3 hari. Diamati apa yang terjadi nanti. Oke, sudah saya beri penicillin. Sementara diamati hari pertama masih dalam keadaan sama. Baik ini nasi A maupun nasi B. Kemudian nanti hari kedua atau sampai hari ketiga baru kita amati, kita bandingkan antara nasi A yang tidak diberi perlakuan, kemudian nasi B diberi perlakuan, yaitu diberi antibiotik berupa penicillin. Nah, untuk lebih jelasnya kita tunggu hasilnya sampai 3 hari berikut, kita amati bersama-sama. Dan ini nanti juga harus ditempatkan tempat yang sama. Ya, nggak boleh tempat yang berbeda. Cahayanya sama, suhunya sama, kelembapannya sama. Pokoknya perlakuan dari keduanya ini akan sama semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya.
kita perhatikan ini adalah hasil dari percobaan antibiosis yang menggunakan penicillin, yaitu antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium. Bagaimana hasilnya? Pada waktu kita buat hari pertama tidak ada perbedaan sama sekali, 2 nasi yang sama, kemudian yang satu kita kasih antibiotik, yang satunya tidak kita kasih antibiotik. Setelah diamati pada hari ketiga, maksudnya setelah hari ketiga kita amati bersama. Nah, ini yang tidak dikasih antibiotik. Nah, ini bendanya, nasi saja tanpa dikasih antibiotik, ternyata tumbuh jamur. Nah, ini banyak sekali jamurnya, kelihatan benang-benang berwarna kehitaman, abu-abu atau kehitaman, atau bahkan ada yang agak kecoklatan. Ini adalah yang dibiarkan, nasi begitu saja. Sedangkan nasi yang diberi antibiotik, yaitu diberi penicillin, setelah 3 hari, ternyata tetap nasi tidak ada jamurnya sama sekali. Bahkan lendir pun tidak ada, kering ini, lendir. Nah, bedanya jamur dengan lendir itu begini. Apabila bentuk itu benang-benang, ya, serabut benang-benang, itu adalah jamur. Itu merupakan hifa dari jamur. Sedangkan kalau ini berlendir, ada lendirnya, itu berarti bakteri. Ya, jadi aktivitas bakteri itu menghasilkan lendir. Maka misalnya kita mengetahui ada makanan sesuatu, kemudian sudah berlendir, itu berarti sudah dirusak oleh bakteri, sudah basi. Contohnya apa Ustaz biasanya itu? Nogosari ya? Nah, nogosari, lemper juga bisa Ustaz ya, dibuka. Kemudian ada yang agak molor itu lah. Nah, itu adalah lendir dari apa, nasi ketannya itu, molor gitu. Nah, lendir itu menunjukkan hasil aktivitas dari bakteri. Sedangkan nasi yang dikasih antibiotik berupa penicillin ini justru malah mengering. Tidak ada jamurnya seperti yang dibiarkan tanpa penicillin ini. Bahkan lendir pun tidak ada. Berarti antibiotik itu bisa menghambat pertumbuhan atau mungkin mematikan jamur lain atau juga bakteri. Terbukti adalah ini hasilnya. Ya, jadi jamur juga tidak ada, bakteri atau yang ditunjukkan oleh lendir itu juga tidak ada. Inilah contoh dari hubungan antibiosis, ya, yaitu yang satu berusaha menghambat pertumbuhan yang lain atau bahkan mematikan yang lain. Seperti ini contohnya. Baik, itu Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara kami dalam menyampaikan materi ini ada kekurangannya. Mungkin para penjenengan semuanya bisa menambahkan, atau barangkali ada kurang jelasnya, mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab berikutnya. Ya, tetap berada di Suara Pendidikan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.